Yo, what up guys? Selamat datang kembali di channel kami Experience Guide ID. Di video staff series kami kali ini, kami akan langsung membawakan ulasan ya mengenai dua barang sekaligus. Jadi ini adalah yang pertama ini desktop vacuum cleaner dari Baseus. Kemudian yang kedua ini adalah Baseus USB-C kabel charge. Kemudian kita akan masuk ke poin pertama. Seperti biasa, sebelum masuk ke poin-poin pertama, jika kalian menyukai video ini silahkan klik like, subscribe, dan nyalakan notification bellnya untuk mendapatkan informasi mengenai video-video terbaru kami. Langsung kita masuk ke section pertama, yaitu what you get. Jadi kali ini what you get kita bukan unboxing ya guys, karena ini produk yang sudah kami gunakan, sudah lama kami gunakan ya. Jadi kami akan fokus lebih spesifik ke experience-nya. Jadi what you get yang pertama itu Baseus C2 desktop capsule vacuum cleaner. Boxnya seperti ini guys. Kemudian ini kalian dapatkan pertama, tentu aja alatnya ya, seperti ini. Kemudian ini ada brush khusus membersihkan debu di laptop atau PC kalian. Kemudian boxnya, di dalam box ini ada semacam buku panduan, user manual. Kemudian ini kayak warranty card. Dapat juga kertas nggak tahu ini kertas apa guys. Kemudian dapat ini semacam kayak thank you card. Dan juga ini ada kabel charge nya guys. Kabel charge nya ini pakai USB-C ya guys ya. Ini USB-C. Kemudian dari alatnya sendiri cukup kompak. Ini adalah tutupnya, ini sekaligus sebagai dustbinnya ya guys. Jadi ini bisa diputar, dibuka, nah seperti ini. Debu-debu yang dihisap tuh akan ngumpul di sini. Jadi tinggal dibersihkan aja pakai tisu seperti itu. Ini kalau tutup kacanya bisa kalian cuci. Kalau sudah lama nggak dicuci bisa kalian cuci. Oke, untuk yang what you get kedua itu kabelnya. Ini ada kabelnya guys, ini seperti ini. Jadi ini modelnya bukan kayak kabel biasa ya guys, ini kabelnya itu kayak
dipilin seperti ini. Ini juga ujungnya ini kayak semacam kaca gitu guys ya, dilapis kaca seperti itu. Kemudian ini boxnya, ya ini tempat alatnya. Kemudian dapat warranty card juga. Juga dapat thank you card. Oke, ya itu aja guys. Oke, sekarang kita masuk ke section kedua, yaitu pros and cons. Jadi untuk yang pertama ini adalah pros and cons untuk Basius vacuum cleaner ini ya. Prosnya yang pertama itu build quality guys. Jadi kalau dipegang ini kerasa sturdy banget, jadi nggak enteng gitu, jadi cukup berbobot. Dan kemudian daya suctionnya cukup bagus guys, daya suctionnya bagus untuk debu-debu halus ya, karena ini memang diperuntukkan untuk dust debu. Suctionnya cukup baik. Kemudian kacanya ini guys, kacanya ini ternyata tahan banting guys. Ini pernah jatuh dari ketinggian 2 meter guys. Jadi saya taruh di lemari saya agak bagian atas, kemudian itu miss ya, merucut istilahnya, kayak lepas dari genggaman saya, itu jatuh. Saya pikir bakal hancur ini guys, ternyata luar biasa guys, nggak retak aja nggak ada. Saya sangat kaget guys, kan 2 meter guys ya. Dan ini alatnya cukup berat, jadi harusnya kalau ketambahan gravitasi itu energinya cukup lumayan gede guys, karena barangnya berat. Tapi somehow bisa survive, nggak ada retak sedikit pun. Bahkan HP aja kok jatuh dari ketinggian 2 meter, saya yakin pasti kacanya retak, padahal pakai Gorilla Glass. Tapi ini surprising banget guys. Yaitu prosnya. Consnya itu yang pertama bising guys. Bising, jadi ya bisingnya sih khas ya, khas vakum itu seperti inilah kira-kira. Seperti itulah atau bisingannya. Ya masih wajar ya guys, masih wajar untuk vacuum cleaner kecil seperti ini. Cuma kalau kalian punya anak kecil atau baby yang lagi tidur yang nggak bisa bersih-bersih laptop atau PC di kamar guys, karena kalau anak baby ya pasti kebangun, laptopnya masih bersih-bersih di luar kamar. Kemudian cons yang kedua itu untuk kalian yang mengharapkan ya, jadi ini sebetulnya lebih ke arah node sih. Kalau kalian mengharapkan alat ini tuh bisa multifungsi, itu salah ya guys. Kalian jangan beli alat ini, karena dia tuh capable-nya cuma ngangkat debu halus. Oke, contohnya saya pernah coba vakum ranjang saya pakai ini. Itu kan ada pasir-pasir yang biasanya ya biasa lah ya, ranjang biasanya kalau merasa kotor itu kan ada pasir-pasir, itu nggak keangkat pasti guys. Kan dia mempunyai cuma ngangkat yang halus saja, debu halus ringan. Jadi kalau yang lebih berat itu kemungkinan nggak keangkat seperti itu. Jadi kalau kalian paham sih kebutuhan kalian, ini bukan cons sebetulnya. Cuma kalau kalian nggak paham itu bisa jadi cons. Jadi kalian punya ekspektasi berlebihan, jadi ketika kalian
pakai alat ini kalian kecewa gitu. Itu bisa jadi consnya seperti itu ya, kira-kira ini pros dan consnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu kabel charger USB-C. Prosnya itu ya di desainnya guys ya, prosnya karena pros yang pertama terkait desain ini, karena modelnya berpilin ini, jadi ini pasti awet guys. Jadi kalau kalian pernah punya kabel charger bawaan smartphone kalian, itu kan cuma terbungkus kayak bungkus kabel biasa ya, jadi nggak lama kalian pakai, setahun 2 tahun itu sudah pasti melupas kelihatan dalam kabelnya gitu. Kalau yang seperti ini guys, ini awet sekali guys kalau modelnya pilin seperti ini, dan ini pilinnya dari ujung ke ujung guys, jadi sama sekali nggak ada yang pakai bungkus kabel standar, semuanya berpilin. Dan yang kedua itu ya build quality-nya lagi ya, jadi kabel ini pun nggak kerasa kabel murah sama sekali, dan cukup berbobot gitu, bukan kabel kaleng-kaleng gitu. Jadi build quality, kembali lagi merek Baseus ini build quality-nya bagus guys. Kemudian pros yang kedua itu ini adalah smart kabel charging guys. Jadi ini seperti kalian lihat ya, di sini ini ada semacam kayak lingkaran ini ya, ini kelihatan ini ya, ini bisa nyala guys, ini bisa nyala. Jadi dia ada 3 warna, merah, biru, dan hijau. Jadi kalau kalian colokkan di charger biasa, kemudian kalian colokkan ke misalnya bukan smartphone kalian ya, charger smartphone, tapi kalian colokkan misalnya ke alat lain yang nggak support fast charging, itu dia akan nyalanya merah, artinya fast chargingnya nggak jalan, dia ngecas dengan speed biasa. Kalau kalian colok ke HP yang support fast charging, itu dia nyalanya jadi biru, kemudian hijau. Yang warna hijau itu artinya dia itu sudah kapasitasnya, baterainya sudah hampir penuh ya, itu dia akan berubah jadi hijau. Artinya itu dia modal chargingnya sudah bukan lagi fast charging, tapi ke float charge, supaya baterai kalian awet, nggak cepat rusak ya. Saya tunjukkan ya. Coba saya caskan di Baseus saya ini. Nah seperti ini guys ya, dia nyalanya merah karena Baseus vakum ini kan nggak support fast charging, jadi merah ini keluarnya. Dia cas biasa dengan speed biasa, seperti itu guys. Nah seperti itu. Kemudian untuk consnya itu saya rasa kalau guys, jadi kalau kalian posisi HP kalian penuh ya, itu dia kan akan float, tapi dia nggak float terus. Jadi di some point satu titik itu dia akan kayak ganti-ganti warna gitu, kayak karena kan HP kalian kalau kalian cas dalam posisi nyala kemudian kalian tinggal tidur, itu kan dia sebetulnya masih makan baterainya, dan ketika dia sudah posisi 100% kemudian dia turun karena makan daya ya, karena posisi HP kalian nggak mati, itu dia akan di suatu titik ketika sudah turun mungkin sekitar 98 berarti dia akan ngecas lagi. Jadi ini kayak kedip-kedip lagi gitu, HP kalian kayak connect gitu, jadi kayak hard disk kalian akan nyala seperti itu.
yaitu kalau bagi saya sih lebih seperti konsnya ya, karena kalau charger HP bawaan, smartphone bawaan itu biasanya kan dia nggak ada indikator apa-apa dan dia float charge terus ya, float charge terus. Kalau ini tuh bisa float charge-nya itu diputus yang mati, kemudian ketika pakai sedikit dia nyala lagi gitu. Jadi nggak bisa sesmooth charger bawaan seperti itu pros and cons-nya. Kemudian kita masuk ke section berikutnya, yaitu tips and tricks untuk Asios Vacuum Das Vacuum Cleaner ini. Tips yang pertama itu ketahanan baterainya kan cuma di bukunya itu kisaran paling lama untuk dari kalian cas kosong nggak penuh kemudian kalian pakai itu maksimum 45 menit guys. Jadi nggak bisa untuk bersihkan area-area yang luas ya. Untuk laptop, PC terus cukup sih. Ini kebetulan saya juga gunakan untuk bersihkan vakum saya yang besar, yang robot itu saya bersihkan pakai ini. Kalau habis dipakai itu kan biasanya ada debu-debu di bagian atasnya, bagian dalamnya itu saya vakum pakai ini guys, debunya selain saya bersihkan. Jadi lumayan sih, nggak cuma berguna untuk bersihkan laptop atau PC aja, tapi nggak bisa bersihkan area yang terlalu luas ya, karena ketahanannya juga cuma 40 menit aja, 40-45 menit aja seperti itu. Kemudian kalau untuk yang kabel ini tips and tricksnya jika sih guys, sesuaikan dengan kondisi charger dan smartphone kalian ya. Jadi kalau smartphone kalian atau charger kalian itu masih yang dalam tanda kutip kuno, jadi belum support fast charging, itu kalian percuma aja guys beli, karena fungsi fast chargingnya nggak kepake. Jadi pastikan HP kalian, charger kalian tuh support fast charge supaya bisa pakai fast charging dari kabel ini, untuk fast charging dari kabel ini. Kemudian untuk owning experience terkait dengan vakum ini tuh so far nggak ada masalah, saksinya bagus. Kemudian ini yang paling penting buat saya itu bisa dicas guys ya. Jadi saya itu untuk alat-alat saya, prinsip saya itu saya nggak mau sebisa mungkin itu nggak mau pakai baterai biasa, jadi harus bisa dicas, karena itu pasti hemat guys, hemat buat kalian in the long run. Kalau ganti-ganti baterai itu nggak murah ya guys, apalagi kalau yang model alkalin, even baterai biasa pun itu nggak murah ya sekarang. Jadi kalau kalian sering vakum itu pasti lebih makan biaya. Jadi saya cocok sekali, saya usahakan semua alat saya itu sebisa mungkin harus dicas bro ya. Kalau yang di online itu yang murah itu guys, dia tuh harus nyolok ke laptop. Jadi itu yang buat saya nggak ketarik ya. Jadi saya tarik ini harganya jauh lebih mahal jelas guys. Ini tuh di saat saya beli itu 100.000 lebih ya, 100.000 lebih, hampir 200.000 misalnya. Dengan pertimbangan tadi, dan sebelumnya saya juga pernah pakai Baseus itu kabel ini, itu jadi saya percaya sama merek ini sih. Jadi akhirnya saya putuskan untuk beli ini, dan menurut saya ini wise decision ya buat saya. Kemudian untuk yang kedua, owning experience dari kabel ini. Waktu saya mau beli, saya butuh kabel untuk bercas itu banyak guys yang murah, banyak sekali. Tapi kenapa saya putuskan untuk akhirnya pilih ini? Itu karena ada itu smart charge-nya guys. Jadi selain build quality-nya bagus dan pastinya awet, kemudian yang kedua itu fitur smart charge-nya, karena banyak kabel yang murah-murah itu nggak punya fitur itu guys. Jadi kalian hati-hati kalau beli kabel yang murah itu baterai kalian bisa rusak guys, karena dia nggak bisa mutus.
nggak bisa mutus arus listrik ketika baterai kalian sudah penuh. Itu bisa merusak baterai kalian dan pada akhirnya kalian malah harus keluar uang lebih banyak untuk ganti baterai kalian. Dan kalau ini tuh ada smart charge-nya, jadi ketika dia nyampe 90% tuh dia sudah berubah jadi hijau, jadi dia sudah kayak float gitu, dikurangi kecepatannya. Kemudian dia jaga, jadi ketika penuh itu dia putus, ketika berkurang dia jalan lagi gitu. Jadi baterai kalian itu pasti lebih awet guys. Dan baterai itu, kalau baterai smartphone itu harganya bisa 600-700 ribu ya guys. Jadi itulah apa saya pilih ini, karena juga ya satu informasi aja, for your information, di dalam kabel charger itu sebetulnya kalau yang canggih itu dia sudah ada prosesornya juga guys. Jadi selain di kepala charger, di kabelnya itu juga ada mekanisme prosesornya juga. Jadi karena itulah ada kabel yang smart, ada kabel yang nggak smart gitu. Kalau kabel-kabel yang murah itu pasti nggak ada, jadi dia asal ngecas aja. Seperti itu guys. Ini harganya kalau asal saya beli itu kisaran 60-70 ribuan ya. Itu termasuk saya dapat murah waktu itu, karena teman saya beli itu 90 ribuan. Saya itu dapat promo di online marketplace, jadi jatuhnya itu cuma 60-70 ribuan aja. Kalau kabel-kabel biasa itu banyak guys, cuma 10 ribu, 20 ribu, banyak sekali. Jadi kembali, yang penting buat saya itu adalah keawetan baterai saya, baterai dari gadget saya, HP saya. Jadi mengapa saya pilih ini akhirnya. Seperti itu guys, online experience-nya. Kemudian kesimpulannya, dua alat ini recommended sih guys menurut saya. Kalau kalian lagi butuh vakum untuk bersihkan laptop kalian, kabel charger untuk smartphone kalian bisa pertimbangkan dua alat ini. Ini menurut saya mereknya cukup bagus, build quality-nya bagus, kemudian sejauh ini sih awet-awet aja, nggak ada masalah, nggak ada error, nggak ada apa-apa. Jadi cukup recommended buat saya. Kalian bisa coba guys. Kalau saran saya sih jangan asal pilih yang paling murah, jadi pilih yang paling value ya guys, yang paling memberikan value buat kalian. Karena contohnya kayak kabel tadi, kalau kalian pilih yang 20 ribu ya bisa jadi malah kalian tekor 1 sampai bulan harus ganti baterai kalian karena rusak, karena soak. Karena kalau smartphone, baterai smartphone tuh guys, kalau sudah soak dari 100 ke 20% itu, kalau soak itu mungkin nggak sampai 1 jam itu sudah jadi 20%. Jadi smartphone kalian itu bisa nggak bisa benar-benar nggak bisa dipakai gitu ya. Harus cas tiap jam gitu ya, kalau baterai kalian sudah soak gitu. Kalau sudah parah itu dia sudah nggak bisa dicas lagi, jadi kalian harus ganti, benar-benar harus ganti baterai smartphone kalian, dan itu mahal guys. Even kalau yang KW pun kalian ganti baterai KW itu pasti masih hitungannya masih 200 ribuan guys, seperti itu. Jadi jangan menghemat di sisi kabel casnya ya, kalian pilih yang murah tapi rusak, baterai kalian rusak. Lebih baik pilih yang agak mahal sedikit ya, nggak agak mahal sedikit ya, tapi beli yang lebih mahal tapi baterai kalian lebih awet, dan pada akhirnya pasti lebih value, lebih berguna dan lebih menghemat menurut saya. Oke, demikian guys ulasan kami mengenai Basius das vacuum cleaner dan juga kabel USB-C charge dari Basius. Silahkan sampaikan opini kalian di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton guys. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.